Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aida Tudianisi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Nah, di video kali ini juga saya akan membahas tentang pengertian CTS, patofisiologi CTS, etiologi CTS, bagaimana proses fisioterapi dalam memanajemen CTS atau Carpal Tunnel Syndrome itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian CTS itu sendiri atau Carpal Tunnel Syndrome. CTS atau Carpal Tunnel Syndrome adalah entrapment neuropati yang diakibatkan penekanan nervus medianus pada saat melalui terowongan karpal yang terletak di pergelangan tangan, tepatnya di bawah flexor retinaculum atau ligamentum carpal transversal atau anular ligamen anterior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi CTS atau Carpal Tunnel Syndrome itu. Umumnya, CTS atau Carpal Tunnel Syndrome terjadi secara kronik karena dua faktor, yaitu faktor mekanik dan faktor vaskuler. Faktor mekanik berupa gerakan berulang dengan kontraksi yang kuat yang menimbulkan pembekakan pada selubung tendon dalam terowongan karpal yang mengakibatkan penekanan pada nervus medianus. Faktor vaskuler berupa tekanan yang lama, berulang, dan kuat yang menyebabkan meningkatnya tekanan intravaskuler sehingga aliran darah di intravaskuler itu melambat dan merusak endotel dan terjadilah nyeri lokal. Nah, CTS itu sendiri terjadi apabila jaringan di sekitar tendon flexor membengkak dan menekan nervus medianus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala jika seseorang tersebut terkena CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Yang pertama yaitu mati rasa, nyeri pada tangan bahkan sampai ke lengan atas. Selanjutnya nyeri seperti tersengat listrik, terutama pada jari pertama, kedua, dan jari tengah di setengahnya. Dalam kasus CTS yang lebih parah, akan menyebabkan seseorang itu kesulitan memegang sesuatu dan membuka botol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatominya ya teman-teman. Jadi, secara anatomis, kanalis carpi atau carpal tunnel merupakan terowongan sempit yang terletak di dalam dasar pergelangan tangan. Nah, pada bagian bawah terowongan itu dibentuk oleh deretan tulang-tulang karpal dan bagian atas dibentuk oleh sebuah band saraf medianus berjalan dari lengan bawah ke pergelangan tangan melalui terowongan tersebut. Makanya, ketika terjadi pembengkakan atau trauma, inflamasi pada jaringan di sekitar terowongan tersebut akan menekan nervus medianus sehingga terjadinya CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen atau proses fisioterapi untuk menangani kasus CTS atau Carpal Tunnel Syndrome itu sendiri. Pertama, fisioterapi akan melakukan anamnesis. Kedua, fisioterapi akan melakukan pemeriksaan fisik, spesifik maupun fungsional. Ketiga, fisioterapi akan mencari apa sih problem yang dikeluhkan pasien dan menentukan problemnya itu apa. Nah, selanjutnya fisioterapi akan menentukan planningnya ke depannya seperti apa. Dia akan melakukan treatmentnya seperti apa dan lain-lain. Selanjutnya fisioterapi akan menentukan treatment yang cocok untuk kasus CTS ini sendiri. Selanjutnya fisioterapi akan melakukan evaluasi apakah treatment yang diberikan untuk pasien ini sudah tepat atau belum. Pertama, fisioterapi akan melakukan proses anamnesis atau tanya jawab antar fisioterapi dan pasien. Jadi di sini tuh fisioterapi bertanya tentang nama, usia, terus apa sih yang dikeluhkan pasien saat ini, terus sudah berapa lama rasa sakitnya itu. Nah, keluhan pasien saat ini itu bisa dijadikan pemeriksaan subjektif. Dalam proses anamnesis ini juga, fisioterapi dapat menggali informasi yang lebih luas
untuk menentukan apa sih problem yang pasien rasakan saat ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan. Jadi yang saya akan bahas di sini yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan fisik terdapat dua, yaitu subjektif dan objektif. Pemeriksaan subjektif yaitu apa yang dikeluhkan pasien. Setelah itu dipastikan lagi di pemeriksaan objektif. Nah, pada pasien CTS atau carpal tunnel syndrome, pemeriksaan subjektifnya biasanya pasien mengeluhkan rasa kesemutan atau parestesia, mati rasa atau numbness, dan nyeri menjalar pada jari pertama, kedua, ketiga, dan keempat hingga ke lengan atas. Pada pemeriksaan subjektif, apa yang dikeluhkan pasien itu dipastikan lagi menggunakan alat di pemeriksaan objektif. Nah, contohnya seperti nyeri pada pergelangan tangan, telapak tangan, dan lengan bawah. Bisa menggunakan pemeriksaan nyeri berupa VAS atau NRS. Keluhan pasien seperti mati rasa, kesemutan dapat dipastikan menggunakan alat seperti tajam tumpul untuk memastikan apakah benar terjadi gangguan pada nerve medianus. Sebelum masuk ke pemeriksaan fisik, kita perlu pahami dulu nih, apa sih sensitivity dan specificity. Nah, sensitivity di mana seseorang yang sakit itu dicurigai sakit dan apabila dites hasilnya positif, maka sensitivity-nya tinggi. Nah, kalau dicurigai tidak sakit, kemudian dengan melakukan pemeriksaan, bukti pemeriksaan itu negatif, berarti specificity-nya itu tinggi. Nah, kita langsung masuk aja ya ke pemeriksaan fisik untuk kasus CTS. Beberapa yang saya akan bahas di pemeriksaan fisik untuk kasus CTS ini, yaitu yang pertama Pallen test. Nah, sensitivity-nya Pallen test ini 68% dan specificity-nya ini 73%. Nah, sama-sama tinggi kan. Jadi, pemeriksaan ini cukup dikatakan valid untuk dilakukan pada kasus CTS ini. Penata-laksanaan Pallen test. Jadi posisi pasien sitting, posisi terapis berada di dekat pasien. Lalu terapis menginstruksikan kepada pasien untuk menekukkan kedua tangannya menjadi satu seperti ini. Lalu tahan selama 1 menit. Berikutnya yaitu comprehension test. Comprehension test memiliki sensitivity 80% dan specificity 92%. Dengan penata laksanaannya sebagai berikut, yaitu posisi pasien sitting atau standing, lalu terapis memberikan penekanan pada carpal tunnel selama sekitar 15 detik. Positif sign-nya berupa mati rasa atau numbness, selanjutnya kesemutan atau parestesia, dan nyeri terutama pada daerah yang diinervasi oleh nervus medianus. Tinal sign. Tinal sign memiliki sensitivity 50% dengan specificity 77%. Tata laksanaannya, posisi pasien sitting dengan fleksi elbow diletakkan di atas meja. Selanjutnya, posisi terapis berada di depan pasien. Selanjutnya, terapis mengetuk pada jari tengah pasien hingga ke elbow. Nah, positif sign-nya yaitu berupa kesemutan atau mati rasa pada daerah yang diinervasi oleh nervus medianus. Positif sign dari tinal sign berupa pasien akan merasakan tingling atau perih dan kesemutan pada jari yang diinervasi oleh nervus medianus. Nah, setelah fisioterapi melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun spesifik, fisioterapi akan menemukan apa sih problem yang dikeluhkan pasien itu dan menentukan diagnosanya. Jadi, pemeriksaan spesifik tadi ada yang positif. Ketika pemeriksaan semua yang mengarah ke CTS itu positif, otomatis problemnya itu berupa carpal tunnel syndrome atau CTS. Nah, setelah fisioterapi telah menentukan problem atau diagnosanya, fisioterapi akan melakukan planning. Jadi planning ini untuk menentukan apa sih treatment fisioterapi untuk kasus CTS. Nah, planning ini terdapat dua, yaitu short term and long term. Nah, short term itu seperti menghilangkan nyeri, menghilangkan
kesemutan atau mati rasa, gejala-gejala yang dirasakan pasien saat itu. Kalau yang long term itu untuk mengembalikan fungsi ideal atau kemampuan fungsional pasien. Tetapi perlu diperhatikan untuk planning baik short term maupun long term itu harus diperhatikan kapan sih itu harus tercapai. Nah, setelah fisioterapi menentukan planning kedepannya mau seperti apa terapinya tersebut, fisioterapi akan menentukan treatmentnya. Nah, jadi sudah ditentukan kan kira-kira apa sih treatment yang cocok buat pasien CTS itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang treatment. Nah, treatment di sini saya mengambil sumber dari guideline JOSPT. Nah, di dalam guideline ini dijelaskan bahwa kalau CTS akut itu menggunakan intervensi primary. Nah, intervensi primary ini seperti menggunakan ortosis atau alat, contohnya hand split untuk kasus CTS itu tersebut. Itu untuk CTS yang akut. Nah, apabila gejala pasien itu tidak kunjung sembuh dalam waktu jangka yang lama, maka CTS itu udah termasuk dalam kondisi kronis. Nah, pada saat kondisi kronis ini, menurut guideline yang saya baca, maka intervensi yang cocok yaitu intervensi sekunderi, yaitu berupa contohnya seperti stretching, menggunakan alat yaitu ultrasound, dan mobilisasi. Untuk stretching, pasien bisa melakukan secara aktif, jadi pasien bisa melakukan secara mandiri. Nah, ini juga bisa dijadikan edukasi atau home program untuk pasien melakukannya di rumah. Untuk gerakan ini dinamakan dengan teknik forearm flexor stretch. Gerakan seperti ini dilakukan dengan waktu 30 detik dengan 3 kali repetisi. Nah, teknik stretching berikutnya yaitu forearm extensor stretch. Posisi pasien sitting dan gerakan menekuk tangan ke bawah. Lakukan selama 30 detik dengan repetisi 3 kali. Nah, setelah melakukan treatment juga, fisioterapi dapat memberikan edukasi dan home program untuk dilakukan di rumah agar terapinya lebih optimal. Jadi, untuk edukasi mungkin disarankan untuk pasien agar tidak menggunakan tangan yang terkena CTS itu secara berlebihan, tetapi tidak membatasi gerakan tersebut ya, dan dioptimalkan melalui home program yang diberikan fisioterapi seperti stretching bisa diberikan di rumah. Selanjutnya fisioterapi akan melakukan evaluasi apakah treatment yang diberikan tepat atau tidak dengan kondisi pasien saat itu. Nah, treatment yang diberikan fisioterapi tadi yang manual terapi itu bisa menggunakan mobilisasi nerve medianus, contohnya seperti ULTT 1 dan ULTT 2A. Itu dulu ya teman-teman, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.